Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tadi baca doa itu enggak bangun pagi? Kayak lupa kayaknya. Hah? Orang yang ikut majelis ta'lim, orang yang mau menuntut ilmu itu harus bahagia, ya. Harus bahagia. Panjenengan bahagia apa enggak? Hah? Alhamdulillah. Ya walaupun nanti di rumah ada tagihan biasa ya. Jangan dipikir dulu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim itu sudah menjanjikan bahwa orang yang hadir dalam majelis taklim itu mereka akan mendapatkan keutamaan. Dalam katakan inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyara. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat sayyara. Sayyara hari ini diartikan fadlan yatatabba'una majalis az-zikr. Mereka itu mencari majelis-majelis zikir. Majelis zikir itu ya majelis ta'lim ini. Majelis yang mengajarkan agama, hadis, tafsir. Majelis yang membahas halal, haram, muamalah yang benar, ekonomi, cara jual beli yang benar, cara pinjam meminjam yang benar, cara sewa menyewa yang benar. Maka itu kajian, itu termasuk majelis zikir, majelis yang membahas tentang agama. Jadi majelis zikir itu bukan hanya ya orang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu satu bagian ya, tapi kita ini juga termasuk majelis zikir, majalis zikir. Fa iza wajadu majlisan, kalau mereka menemukan majlis
ada kelompok yang berzikir, ada ta'lim, maka jalasu, mereka qa'adu ma'ahum, mereka duduk bersama mereka. Jadi kita ini dihadiri oleh malaikat. Malaikat ini duduk bersama kita, tapi tidak tahu posisi duduknya di mana ini sekarang. Ya, kita tidak melihat, tapi ada duduk bersama kita. Insyaallah, saya ini didengarkan oleh malaikat sekarang pengajian. Ya. Qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim, dan satu sama lain itu saling mengembangkan sayapnya. Jadi kayak apa ya? Kayak dinaungi dengan sayapnya. Ya. Malaikat itu punya sayap. Ya. Malaikat Jibril sayapnya 600. Ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malaikat yang punya sayap masna, bukan masna. Masna dua ayat yang lain. Masna ada sayapnya 2, sulata 3, waruba'. Ya, malaikat itu ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Jibril sayapnya 600. Ya. Satu sayap Jibril itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia ini. Ya. Lalu mereka mengembangkan sayapnya. Ya, seperti payung di Madinah itu kayak payung di Masjid Madinah, kalau sudah terbuka tutup semua. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Masya Allah, dari sini sampai ke langit dunia. Ya. Di malaikat itu satu, kemudian bikin lagi, sampai ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Tidak tahu langit dunia yang mana. Ya mungkin langit itu, langit yang kita lihat. Jauhnya berapa? Berarti banyak sekali. Fa iza tafarraqu araju wasa'adu. Kalau kita ini sudah selesai, ya, maka araju, kalau majelisnya sudah selesai, maka malaikat itu naik ke atas langit. Ya. Araju wasa'adu ila sama', naik ke atas langit. Qala, kemudian fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, padahal Allah lebih tahu. Ya. Ini pertanyaan bukan Allah tidak tahu. Allah ingin memastikan. Allah yang ngecek. Allah tahu, udah perlu tanya. Ya. Min aina ji'tum? Kamu dari mana? Ya, padahal Allah lebih tahu. Fa yaquluna ji'na min 'indi 'ibadika laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang dari hamba-hamba yang mereka bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Ya. Kita tadi ngapain? Salat. Salat apa? Takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, syahadat, salawat. Wah, penuh semuanya. Ya, zikir semua. Wa maza yas'aluni? Lalu mereka, Allah bertanya kepada mereka, wa maza yas'aluni? Apa yang mereka minta kepadaku? Ya. Kita minta apa tadi? Minta ampun, minta surga. Yas'alunaka jannataka.
Maka malaikat itu mengatakan, mereka itu minta kepada engkau, minta surga. Qala fahal ra'au jannati. Allah bertanya, ya, kita kan minta wa qina azabannar, rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Minta masuk surga, dijauhkan dari neraka. Fahal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum. Ya. Tidak ada orang melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu wa yastajirunaka, kemudian mereka minta perlindungan dari neraka. Apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Tidak. Wa yastaghfirunaka, dan mereka minta ampun, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari awal kita sudah minta ampun, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, jauhkan aku dari dosa-dosaku. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini, ya, wa'afini wa'fu anni. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, ya, minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaquluna rabbi, mereka berkata, maka malaikat itu berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mereka minta ampun, maka Allah mengatakan, qad ghafartu lahum, Allah sudah mengampuni dosa mereka, aku sudah mengampuni dosa mereka. Fa'a'taituhum ma sa'alu, dan saya berikan apa yang dia minta, ya. Kita berdoa tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Terus apa lagi doa? Wa zakirna minhuma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Qala fa yaqulu rabbi, kemudian mereka, Allah mengampuni mereka, Allah berikan apa yang mereka minta. Maka malaikat mengatakan, fa yaquluna rabbi fihim fulan abdun khatta'un, ya Allah, di majelis ini katanya ada orang yang, ya, orang yang banyak dosanya, ya, innama marra fajalasa ma'ahum, ada orang yang lewat kemudian dia duduk bersama mereka, ya, duduk, nggak tahu di ujung sana atau apa, ya, dia lewat pengajian, duduk sebentar. Fa yaqul, ya, orang itu enggak sengaja, dia lewat kemudian dia duduk mendengarkan. Fa yaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, walahu ghafartuhum, ya, untuk dia juga Allah ampuni, ya. Walahu ghafartu, Allah ampuni juga. Bayangkan, orang yang lewat kemudian duduk mendengarkan sebentar, itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang duduk di majelis zikir ini, duduk sengaja lama-lama di sini, ya, karena itu tidak usah pulang, ya, sampai jam 7 dari sini. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah kaum yang kalau orang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka, ya. Jadi orang yang duduk bersama orang yang berada di majelis zikir itu tidak akan celaka. Hadis riwayat Muslim. Karena itu
Ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang hadir di majelis taklim, insyaallah bukan orang yang celaka, insyaallah termasuk orang yang bahagia. Kita lanjutkan hadis yang ke-29. Al-haditsu tasi' wal 'ishrun. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, dari Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat mulia. Mu'adz bin Jabal ini beliau meninggal radhiyallahu anhu, beliau meninggal usianya ada yang mengatakan 38 tahun. Ya. Usianya 38 tahun sudah meninggal, tapi namanya diabadikan dalam kaum muslimin, didoakan. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan, mengungkapkan cintanya kepada Mu'adz itu bukan hanya dalam hati, diucapkan, ya Mu'adz inni uhibbuka, wahai Mu'adz, saya ini mencintaimu wahai Mu'adz. Fala tad'anna fi kulli duburi salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Nabi itu kalau cinta kepada seseorang itu, Nabi itu memberikan wasiat, Nabi itu memberikan pesan, ya. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu, maka janganlah kamu meninggalkan setiap selesai sholat berdoa, Allahumma a'inni ala, hafal dah bu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah saya. Ya, kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bisa ngapa-ngapain. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk berzikir kepada Allah. Ya, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bisa berzikir kepada Allah kecuali kalau Allah tolong dia. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu akan melapangkan hati. Hati orang itu kalau lapang, maka dia akan, badannya akan menjadi sehat, ya. Tapi kalau hati sempit, orang gampang sakitan. Itu katanya dokter seperti itu. Jadi syukur itu luar biasa, ya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berapapun yang diberikan Allah rezekinya, dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kita. Jadi ibadah kita ini semakin hari semakin bagus, ya. Kalau bagus itu apa? Kualitas apa? Kuantitas. Kualitas, ya, kualitasnya semakin bagus. Salat semakin bagus, rukuk, sujudnya, bacaan-bacaannya semakin bagus, wudunya semakin bagus, ya. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang umatku yang paling tahu tentang masalah halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Masalah halal haram itu masalah yang paling sulit, ya. Kalau boleh saya mengatakan bahwa ulama yang mengetahui halal haram itu ulama yang paling tinggi ilmunya.
halal, ini haram, ini halal, ini haram. Itu Masya Allah, itu orang ilmunya tinggi luar biasa. Itu ilmunya dalamnya luar biasa. Kalau orang ya dia bisa mengatakan ini halal, ini haram, itu tidak sembarangan orang. Itu butuh ilmu yang banyak, butuh Quran, hadis, tafsir, usul fikih, butuh ilmu-ilmu yang banyak. Paling pertama adalah bahasa Arab. Kalau orang tidak pandai, tidak bisa bahasa Arab, kemudian ngomong halal haram, pasti banyak salahnya. Karena agama ini, ya, teks-teks agama ini berbahasa Arab. Ya. Karena itu orang yang mengaku sebagai ulama atau ulama itu wajib hukumnya bisa berbahasa Arab. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, memang tidak bisa, tidak boleh jadi mujtahid, tidak boleh. Syarat mujtahid harus mengerti bahasa Arab. Beliau direkomendasi oleh Nabi bahwa Mu'adz bin Jabal itu adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Dan ini masalah yang paling sulit, ya, paling sulit di dalam agama. Ya. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini Masya Allah. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Beritahu saya ya Rasulullah dengan amal yang memasukkan saya ke dalam surga. Ya. Kalau kita apa? Tanyanya. Ya, beritahu saya gimana caranya membuat konten terbaik di IG, di Facebook. Untuk apa? Supaya bisa laku dagangannya. Ya, laku jualannya. Ya, tidak masalah sebenarnya, ya, tidak masalah juga. Yang penting, ya, nanti keuntungannya dipergunakan untuk berinfak, bersedekah fi sabilillah. Ya. Penyenangan kaya tujuannya apa sih? Hah? Bu, mau kaya bu? Mau punya suami kaya? Hah? Sudah? Sudah. Ya. Sudah expired. Orang jadi kaya tujuannya apa? Ya supaya dia bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, berimpak miliaran. Ini Mu'adz bin Jabal, pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhbirni, beritahu saya ya Rasulullah amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Itulah cita-cita. Coba kita tanya anak-anak kita sekarang, cita-citamu apa? Jawabannya apa? Jadi tentara, jadi polisi, paling tinggi jadi apa? Presiden. Jadi presiden. Jadi presiden, jadi menteri. Ya. Cita-cita mukmin itu, Masya Allah. Saya pernah ya mendengar seorang ulama besar di negeri ini, ketika ditanya, ya cita-cita ya penjenengan apa cita-citanya? Dia mengatakan cita-cita saya menjadi wali Allah. Saya itu dalam hati saya itu ketawa, tapi setelah saya pikirkan, ya orang cita-cita kok begitu. Ternyata memang begitulah seorang mukmin itu seharusnya seperti itu. Ya, cita-citanya, ya, wali Allah itu sekarang, wali itu sekarang, ya, padahal wali Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi benar itu, cita-citanya menjadi wali Allah. Coba tanya anak panjenengan di rumah nanti, ada enggak jawabannya yang seperti ini? Ya, cita-citamu apa? Menjadi wali Allah. Kalau ada seperti itu, masya Allah, luar biasa. Ya. Mu'adz bin Jabal, cita-citanya masuk surga. Ya. Itulah ya, cita-cita yang paling tinggi, yang paling besar, yang harus kita selalu letakkan di depan mata kita. Ya. Jadi sahabat itu di depan matanya surga dan neraka. Kalau kita di depan mata kita apa? Mobil, rumah, apalagi uang. Ya, kan itu yang selalu terbayang-bayang di depan mata kita. Sahabat enggak. Sahabat itu neraka dan surga itu di depan mata mereka. Ya. Maka mereka sangat keinginan untuk masuk surga dan sangat takut masuk neraka. Qala, Nabi menjawab, qad sa'alta an azimin. Ya. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang berat, yang besar, yang sulit. Ya. Sulit, besar, berat, azim, agung. Wa innahu, tapi Rasulullah SAW memberikan berita gembira lagi. Wa innahu layasirun, tapi sesungguhnya dia itu mudah, sungguh mudah. Sungguh layasir, sangat mudah. Lam, ada lam taukid namanya, penegasan bahwa sangat mudah. Layasirun liman yassarahullah, man yassarahullahu ta'ala. Sesungguhnya itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Minta hidayah. Ya, minta hidayah. Karena itu kita selalu disuruh untuk minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli warhamni wahdini. Ya. Wahdini, tunjuki saya. Berdiri minta petunjuk, duduk minta petunjuk. Ya, salat itu kan berdiri, baca Al-Fatihah minta petunjuk, duduk salat antara dua sujud minta petunjuk lagi. Kurang apa? Ya memang harus kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya minta petunjuk, wa yassir lil huda. Ya, dan mudahkan petunjuk itu untuk kita. Ya. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah dan mudahkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yassarahullahu alaihi. Kemudian Nabi mengatakan apa amalannya, yaitu ta'budullah, kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, la tusyriku bihi syai'an, kamu menyembah Allah dan jangan musyrik, jangan menyekutukan, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jauhi semua bentuk kesyirikan, ya, syirik kecil atau syirik besar, ya, ciman, apalagi percaya kepada angka, sial hari, sial, ya, waktu, sial, itu semuanya adalah syirik semua. Percaya kepada bintang Anda hari ini, ya, itu tidak ada, ya, tidak ada. Semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah yang menetapkan, bukan bintang Anda itu, bukan yang lain.
ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan jangan syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Wajib salat. Salat itu adalah kewajiban yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau masih apa? Masih hidup. Pokoknya masih hidup, tidak boleh meninggalkan sholat, walaupun tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, ya, hanya tidur. Makanya diingatkan kepada keluarga panjenengan yang sakit, itu jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, kadang-kadang orang sakit terus dia seenaknya meninggalkan sholat. Padahal sholat sakit bukan uzur meninggalkan sholat. Ya, sholat tidak bisa ditinggalkan. Kalau masih sadar, masih wajib sholat. Mungkin kaifiyahnya, caranya yang dimudahkan oleh Allah. Karena bisa berdiri, bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring. Ya. Kalau tidak bisa bergerak, ya sudah dengan isyarat. Kalau tidak isyarat, ya sudah dengan hati. Itu sholat, amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, apalagi kalau cuman walimahan, ya, gara-gara walimahan, gara-gara wisuda, gara-gara jadi pengantin, ya, tinggal sholat. Wa tuqimus shalah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan puncak kebahagiaan saya adalah ketika sholat. Ya. Nabi SAW orang yang paling kita ikuti, orang yang paling kita teladani. Beliau mengatakan puncak kebahagiaan mukmin itu seharusnya ketika dia sholat. Karena itu Nabi mengatakan, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Ya. Maksudnya, ya, jadikan kami ini istirahat, wahai Bilal. Nabi itu rindu dengan waktu-waktu sholat, karena Nabi merasa istirahat. Kalau kita gimana rasanya? Nanti zuhur, oh, sudah zuhur lagi, sudah zuhur, sudah asar lagi. Kalau Nabi justru orang-orang yang beriman itu menunggu waktu sholat. Ya. Intizarus sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Wa tuqimus sholat, dan mendirikan sholat. Wa tu'tiz zakat, dan bayar zakat. Bayar zakat. Ya, emasnya di rumah itu emas, bukan emasnya, bukan suaminya maksudnya. Emas. Ya. Kalau sudah sampai 1 nisab wajib dizakatkan. Ya, kalau sudah sampai 86 gram emas maka wajib dizakatkan 2,5%. Ya. Apalagi kalau panjenengan punya emas 2 kilo di rumah, itu wajib dizakatkan. Ya. Kalau 2 kilo berarti 50 gram. Ya. Zakatnya 50 gram. 50 gram kali 2 juta, zakatnya berarti 100 juta. Ya. Tiap tahun, bukan sekali seumur hidup, setiap tahun. Zakat itu setiap tahun. Karena itu kalau melebihi satu nisab atau lebih, ya, maka dia wajib zakat terus sampai kurang dari satu nisab. Ya. Seharusnya kita itu jangan berpikir supaya jangan bayar zakat. Gimana caranya saya ini bayar zakat? Kalau begitu ya harus kita ini minta kaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta petunjuk, wattuqa, dan
ketakwaan, wal afaf, menjaga diri, jangan sampai minta-minta sama orang, jangan sampai menghancurkan kehormatan kita, jangan sampai berbuat yang melecehkan kehormatan kita, yang merendahkan kehormatan kita. Wal afaf, iffat. Ya, ada yang namanya iffah di sini. Hah? Ibu iffah ada? Tidak ada. Ya, afaf, afif, afifah. Afifah itu orang yang punya harga diri, orang yang punya harga diri yang tinggi. Dia tidak mau menjatuhkan harga diri dengan minta-minta sama orang atau dengan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan, merendahkan martabat dia sendiri. Ya, mencuri, ya macam-macam maksiat. Wa tu'tiz zakah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Terakhir apa? Wal ghina. Ghina hati boleh, ghina harta juga. Ya. Ghina nafs. Ya. Ghina nafs artinya orang hati kaya, hatinya kaya. Ada orang yang hatinya miskin, koruptor hatinya miskin. Ya. Hatinya miskin. Sudah banyak uang, merasa miskin terus. Makanya korupsi. Parah Indonesia. Ya. Bukan M-an lagi. T sekarang, Masya Allah. Bukan T ini bukan 1, 2, 3 sampai 1000. 1000 T itu makan apa ya? Ya. Ini kalau masjid ini dibangun 1000 T kayak apa masjid? Emas semua. Ya. Sayang sholat di masjid ini kayaknya emas semua. Ya. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda. Ini doa yang sangat bagus. Ya, doa hadis sahih Nabi. As'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta terus kepada Allah, minta petunjuk supaya kita ini tidak melakukan yang salah. Ya. Takwa, ketakwaan kepada Allah. Takwa adalah derajat paling tinggi di sisi Allah. Minta al-iffah, al-afaf, kehormatan diri, tidak tercoreng nama baiknya, tidak tercoreng kehormatannya. Dan al-ghina, ghina nafs dan ghina mal. Ya, kaya hati dan kaya harta. Panjenengan kira Nabi itu miskin? Hah? Nabi itu orang paling kaya. Nabi pernah korban 100 ekor unta. Siapa jemaah sini yang pernah korban 100 ekor unta? 100 ekor sapi siapa? Sendiri. Sudah ada? 100 ekor sapi. 1. Nabi itu pernah korban 100 ekor unta. 63 disembelih sama Nabi, 37 disembelih oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Nabi miskin. Nabi berarti kaya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Sebentar lagi kita puasa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebentar lagi bulan Rajab. Sekarang bulan apa ini? Hah? Jumadil awal atau Jumadil akhir? Nggak tahu. Kayak Jumadil awal akhir. Jumadil awal akhirnya maksudnya. Sebentar lagi Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Semoga kita sampai ke bulan Ramadan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wa tahajjal baita, dan naik haji. Ya. Makanya yang punya uang ya segera daftar untuk naik haji. Karena ini memang kewajiban Allah, kewajiban sebagai rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah
agama itu dibangun, Islam itu dibangun atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat dan zakat, wa shaum Ramadan dan puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dalam hadis lain wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya, artinya 5. Ini semua adalah tiang agama yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh. Ya udah.